Jadi nggak ada cerita lembur itu ya harus itu jam dasarnya udah jelas sesuai di sekar gitu. iya sesuai undang-undang tenaga kerja dan permenaker. Apa sih mereka ya apa yang dianggarkan. Hah? Ada siapa di belakang mereka? Nggak bisa. Hukum ya hukum, aturan harus tetap ditegakkan. Dalam tanda kutip BUJP nakal. Bahasa BUJP Sontoloyo ini bukan dari kita, dari Bapak Satpam kita, almarhum Awaludin Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan Satuan Pengamanan Republik Indonesia dimanapun berada. Hari ini tanggal 12 Februari tahun 2022. Kembali lagi, senang sekali bisa menyapa rekan-rekan di channel ini. Bertemu dengan saya Denny Fredian. Nah, ada yang luar biasa nih. Kita kedatangan tamu. Di sebelah kanan saya ada Saudara Ridel, ya, panggilannya Mas Ridel ya, kita panggil ya, Mas Ridel. Beliau satpam yang bertugas pernah di industri mana aja, Bang Ridel? Bang aja lah ya. Iya, Bang Ridel. Pernah bertugas di industri mana aja? Manufacturing apa lagi? PT perusahaan. Nah, perbankan pernah belum? Perbankan belum. Nah, nanti perkenalkan diri ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Agung. Nah, kalau ini Mas Agung atau Bang Agung nih? Sama aja. Aslinya mana? Jawa. Jawa. Kalau ini Ridel mana? Medan. Medan. Nah, betul. Kalau Medan tuh Bang. Kalau Jawa Mas. Pengalaman security pernah di hiburan, pernah di perusahaan, pernah di pabrik juga pernah. Kebetulan sekarang sama juga di Batam. Berarti sudah pernah masuk di industri pariwisata ya? Ya kan, hiburan iya. kan pariwisata maksudnya tuh. Ya, Sama pabrik apa nih? pabrik kayak plastik lah. Berarti kurang lebih ya manufacturing juga lah kan? Pabrik ya iyalah, pabrik garment. Kalau Bang Ridel tadi pengalamannya jadi satpam udah berapa tahun? Kurang lebih udah 6 tahunan. 6 tahun ya. Berarti sekarang tahun 2022 memulai karir jadi satpam 2016 ya. 2016. Kalau Mas Agung Saya dari 2013, jadi sekitar 7 tahunan lah. ya 7 tahun, 8 tahun lah ya. Ya, kurang lebih ya 8 7,5 8 tahun ya. Oke. Jadi malam hari ini kita ngobrol santai aja nih ya. Silakan nanti timbal balik. Ya kan, saya bertanya, rekan-rekan juga bertanya, silakan. Ya, jadi kita diskusi santai malam hari ini, kita ngobrol-ngobrol seputaran dunia keamanan lah, nggak jauh-jauh dari satpam. Silakan bebas saja sambil minum ya, silakan ngerokok nggak apa-apa. Ya kan? Nanti munculkan pertanyaan-pertanyaan yang semoga bisa menjadi informasi, motivasi juga ke teman-teman satpam di seluruh Republik Indonesia. Ya. Nah, kalau tadi saya sudah bertanya pengalamannya, ya kan, industri mana saja, sudah berapa tahun. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk saya nih? Ya ini pertanyaan umum aja sih. Sepengalaman saya kan pernah di semua outsourcing. Dulu saya outsourcing 2,5 tahun itu seragam setiap tahun jatah 1 setel, kadang-kadang ada yang 2 setel. Tapi begitu masuk ke Batam, 3 BUJP saya datangi ini, saya melamar, semuanya ada biaya. Apa seharusnya seperti apa itu? Oke, terkait seragam itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Tenaga Kerja, di mana perusahaan itu berkewajiban untuk menyediakan perlengkapan kerja, termasuk itu kan masuknya ke safety juga, keamanan pekerjaan lingkungan kan, Ya, K3L biasanya itu. Nah, itu kewajiban perusahaan Mas untuk menyediakan seragam kepada karyawannya, termasuk satpam. Kemudian pertanyaannya, apakah satpam-satpam ini yang dari outsourcing kan, BUJP kan? ya, Seragamnya juga ditanggung? Ya, ditanggung. Jadi hubungan kerja satpam itu kan dengan
BUJP bagi satpam outsourcing. Nah, maka BUJP ini pada saat membuat kontrak kerjasama dengan klien itu harus dicantumkan bahwa seragam itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi di mana BUJP ini tagihkan dulu ke perusahaan pengguna, ya kan? Perusahaan pengguna mengeluarkan anggarannya, dibayarkan, seragamnya disediakan. Biasanya itu standar lah, 1 tahun itu 2 setel. Jadi perusahaan pengguna bayar ke BUJP atau menyediakan anggaran seragam itu kepada BUJP-nya, BUJP yang melakukan pengadaan. Jadi kalau ada BUJP yang tidak memberikan seragam kepada satpamnya, ini harus kita selidiki. Apakah pada saat dia memberikan quotation penawaran kepada perusahaan klien itu diajukan tidak, ditagih tidak, kan gitu. Ya, ya. Kalau seandainya ditagih dan ternyata perusahaan klien atau perusahaan pengguna ini telah membayar atau menyediakan anggaran seragam ini, tiba-tiba BUJP ini tidak memberikan seragam kepada satpamnya, nah ini berarti kan sebenarnya penggelapan sebenarnya. Oh gitu. Iya dong, kan seragamnya sudah ada Ya, ya. dari perusahaan pengguna, serahkan ke BUJP. BUJP ini menggelapkan, tidak diserahkan ke satpam. Nah itu jatuhnya ke penggelapan, jadi lebih kepada pidana sebenarnya. Jadi kita lihat kontraknya dulu, Mas. Kalau seandainya di kontrak itu tidak ada perjanjian bahwa perusahaan pengguna wajib menyediakan seragam, nah ini salah BUJP-nya juga. Demi menang tender, kenapa seragam ini tidak diajukan, padahal itu menjadi normatif, wajib, seragam itu wajib. Jadi kesimpulannya seragam itu ya tanggung jawab BUJP. Kemudian BUJP ini yang memikirkan apakah dia ambil dari profit laba dia Ya. atau dia tagih ke perusahaan pengguna. Jadi lebih aman sih dia tagih ke perusahaan pengguna gitu. Oh, jadi include dengan harga per kepala atau per anggotanya gitu. Ya, teknisnya apakah dia mau tagih sekali langsung Ya. atau dengan cara dicicil per bulan. Oh. Misalkan nih anggaran seragam 2 juta per tahun Ya. untuk 2 setel. Apakah perjanjiannya antara BUJP dan perusahaan pengguna ini langsung cash sekali bayar 2 juta, BUJP sediakan, diserahkan ke satpamnya, atau ditagih berangsur per bulan. Jadi 2 juta dibagi 12 bulan gitu kan, diangsur. Nah, kalau terjadi atau kejadiannya seperti ini situasinya, ya mau nggak mau dia harus nompokin dulu. BUJP ini harus punya modal. Nah, makanya nggak sembarangan diriin BUJP itu, jangan panas-panas tai ayam. Modalnya harus kuat gitu. Paling sama ya umum aja sih, kayak misalkan gaji gitu kan, kadang-kadang ada BUJP itu yang di bawah basic, ada yang malah lebih. Bukannya kalau di bawah basic nggak disebut security ya, apa? Satkamling. Satkamling. Ya. Ntar gini, jadi jangan satkamling ini dijadikan celah hukum. Ya, ini ada aturannya bahwa perusahaan yang ketahuan membayar gaji karyawan di bawah UMK ini pidana, penjara. Oh. Jadi ketika dia sudah perusahaan, apalagi dalam bentuk PT ya, merekrut karyawan atau pekerja, gaji minimal harus UMK, minimal. Itu normatif sekali. UMK, upah minimum kota yang berlaku di kabupaten kotanya apabila UMK-nya ada. Jika UMK-nya tidak ada, berarti kan UMP, upah Yang minimum provinsi. provinsi. Tapi kalau UMK-nya ada, berarti UMK. Tapi kalau misalkan ini apa? Kenapa ada terjadi misalkan di bawah basic itu, alasannya kenapa itu? Nah, ini kita kurang paham juga nih, apakah mereka ini mau coba-coba melanggar undang-undang kan, karena dia tahu tapi mau coba-coba dulu kan gitu, atau memang nggak tahu sama sekali. Tapi saya rasa seorang HRD itu nggak mungkin nggak tahu kan. Tapi terkadang Pak, ada juga yang seperti kayak gini, teman saya, dia kerja di satu PT, gajinya basic, tapi yang diterima hanya sekitar 39, sekian, itu potongan ada sekitar 200-an lebih. Nah, itu ada lebih spesifik nggak rinciannya, potongannya itu untuk kemana-kemana aja? Nggak tahu, yang penting kalau dia bilang itu BPJS sama
pensiunan tuh kayaknya mereka tanggung sendiri semuanya. Cuma memang di slip gajinya ya basic. 1 sekian gitu. Ya. Cuman Jadi memang pemotongannya ini yang besar. kalau kita berbicara tentang Jamsos ya, jaminan sosial. Jaminan sosial ini kan ada BPJS Tenaga Kerja sama BPJS Kesehatan kan. Nah, kalau kita merujuk kepada undang-undang jaminan sosial atau aturan teknis di bawahnya, memang tanggung jawab karyawan itu 1%. Kemudian tanggung jawab untuk perusahaan membayarkan iuran BPJS itu 4%. Perusahaan 4%. Ya, dari misalkan kita ambil contoh Batam ya. Kota Batam tuh UMK-nya berapa? 4185. 4185. Berarti kan yang ditanggung perusahaan 1%, sekitar 41.850 Iya. sekian. Jadi kalau seandainya yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjanya juga nanti dilihat juga program-program yang diikuti apa aja kan, jaminan pensiun, JHT kan, dan lain-lain. Intinya kalau terjadi pemotongan alasannya untuk Jamsos dan rinciannya jelas, pemotongannya juga sesuai regulasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Sosial dan aturan teknis di bawahnya, ya nggak masalah. Jadi harus kita selidiki lagi kan, kita lihat dulu slip gaji itu keterangannya 200 sekian itu pemotongan kemana kan gitu. Terus kalau ini kalau untuk lembur gitu kan kadang-kadang ada yang kayak apa ya? Nah, kebanyakan itu kalau iya. masalah lembur di Batam lah khususnya, Iya. BUJP-nya itu memang hampir 90% dibilang rata Jam mati. jam mati. Iya. Inilah. Tapi memang undang-undang memang kayak gitu dah. Enggak. Jadi inilah yang kami menyebutnya BUJP Sontoloyo kan. Dalam tanda kutip BUJP nakal. Bahasa BUJP Sontoloyo ini bukan dari kita sebenarnya. Dari Bapak Satpam kita. Almarhum Awaludin Jamin, Jenderal Purnawirawan Awaludin Jamin. Al-Fatihah untuk beliau ya. Ya. Jadi memang beliau mengkhawatirkan itu, jangan sampai industri keamanan ini nanti dikuasai oleh para preman, apalagi melanggar undang-undang kan gitu. Jadi nggak ada cerita lembur itu ya harus itu jam, dasarnya udah jelas. Sesuai di sakar gitu. Iya, sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja dan Permenaker itu ada jamnya, harus itu kan, perkaliannya harus sesuai. Sebagai contoh gini lah. Nah, biar enak tuh kan kita ambil contoh yang UMK-nya ada. Kebetulan kita di Batam. UMK Batam 4.180. Ketika Satpam ini off atau dia sedang Cuti. bukan lagi off, disuruh masuk lembur iya. kan gitu. Atau dinas di tanggal merah. Iya. Jam kerja Satpam itu kan normal 8 jam kan? Iya. Otomatis dia lembur 8 jam. Nah, itu setelah perkaliannya ada yang tahu jadinya berapa? 8 jam itu jadinya berapa jam? 411. 411.000 ya, Ya. kurang lebih 411.000 itu dari mana? Nah, ini harus kita jelaskan ke teman-teman Satpam, banyak yang nggak paham kan. Iya. Jadi kita lembur 8 jam itu jadinya berapa jam? 15, 17 ya. 17. Nah, karena jam pertama Kali 2. enggak, 1,5. jam pertama 1,5. Iya, 1,5. Nah, jam kedua sampai jam ke-7 itu dikali 2. Iya. Jadi standarnya 15,5 jam kan? Betul nggak? Tapi kalau setahu saya 17 lah. Kan jam pertama 1,5. 1,5 ya, 1,5. Sisa 7 jam lagi kan dikali 2, 14. Jadi 15,5 jam. Oh iya. Nah, 15,5 jam itu UMK dibagi 173 dikali dengan hasil UMK dibagi 173, jadi sekitar 24 ya, sekian kalau lah. UMK-nya 4.100.000. Jadi Satpam itu sekali lembur kalau standar Kota Batam dengan UMK-nya 411 ribuan. Dan kalau ada BUJP yang membayar Satpam upah lemburnya tidak 411.000, berarti melanggar undang-undang. BUJP ini nakal. Nah, ini dia BUJP Sontoloyo ini. Makanya, nah ini juga kita memberikan solusi ya. Tidak hanya mengkoreksi tapi memberikan solusi. Makanya nih teman-teman yang memiliki BUJP, ayolah kita jujur kan dalam melaksanakan kegiatan bisnis usaha keamanan ini. Makanya kalian harus pinter belajar tuh ilmu hukumnya.
pada saat hukum perjanjian itu kan membuat kontrak itu lebih aman itu kalau lembur itu tidak masuk dalam paket penawaran, biar lembur itu dihitung di luar sesuai faktual di lapangan, kebutuhan di lapangan, bisa ditagih di luar daripada tagihan normatif kan. Ketika lembur itu yang ditagih sesuai hitungan lemburnya, bisa juga lembur ini ya diserahkan saja ke user atau klien gitu. Jadi kebanyakan nih, mohon maaf nih, BUJP Sontoloyo ini demi menang tender ya kan, lembur itu nggak berani dia nagih ke klien 411.000. Maka kita harus lidiki lagi nih, terkadang perusahaan kliennya sudah bagus kan, patuh dan taat pada hukum, lemburnya hidup jam, dipangkas lagi. Jadi banyak yang dimainkan di outsourcing ini. Bisa main di lembur, bisa main di BPJS, bisa main di UMK, bisa main di seragam. Oh iya, jadi kalau kayak gitu contohnya ada BUJP yang mengikuti peraturan, Pak. Terus memang perusahaannya yang nggak sanggup untuk bayar kalau security-nya lembur, itu perusahaannya yang nggak sanggup bayar. Ya BUJP seharusnya ambil aman. Begitu perusahaan klien menyatakan nggak sanggup membayar lembur sesuai aturan atau hak normatif lainnya, ya dia bagus mundur, jangan ambil tender itu. Karena nanti jika terjadi tuntutan ke Disnaker atau Pengadilan Hubungan Industri, ini masuknya yang dituntut BUJP-nya. Walaupun nanti BUJP-nya ya? enggak, walaupun nanti BUJP-nya beralibi bahwasannya kami sudah tagih ya kan, atau memberikan penawaran sesuai aturan undang-undang, tapi perusahaan pengguna nggak mau membayar sesuai aturan undang-undang, dia punya angka sendiri, ya kan salah sendiri. Ketika nggak mau ngikut aturan undang-undang, kenapa BUJP ini mau? Seharusnya dia bertahan saja dengan prinsipnya kan gitu, pemulihan profesi satpam. Karena gini, negara melalui prolegnas, DPR dan Presiden sudah membuat yang namanya undang-undang. Kok semudah itu BUJP ini melanggar? Siapa sih mereka? Ya, apa yang dianggarkan? Ya, ada siapa di belakang mereka? Nggak bisa. Hukum ya hukum, aturan harus tetap ditegakkan, harus dijalankan. Jadi pemulihan profesi satpam ya kita bukan hanya seragam saja, tetapi juga terutama kesejahteraan dan normatif. Ada beberapa program yang disampaikan saat itu, tapi seorang satpam itu bukan hanya dibekali dengan kemampuan dasar kepolisian terbatas. Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tentang PKWP dan PKWP. Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Nur. Luas dari tas kita ini ya, kira-kira 1 juta lebih. Jadi kalau bisa lipatan pakaian itu ya jangan lebih dari 1. Laporan dari anggota Satpam melalui kuasa hukum LBH yang bekerja sama dengan KBKS untuk selanjutnya dipelajari dan dibedah bersama apakah masuk unsur pelanggaran Undang-Undang 13 tahun 2003 atau tidak. Tip bersama Disnaker dan sidang di PHBI, kita